Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Piro Waroka, NIM 0540783331, Program Studi Sistem Informasi Universitas Terbuka. Nah, di sini saya mempunyai tugas 3, yaitu mata kuliah pemrograman berbasis web, di mana di sini tugas saya mengenai mengimplementasikan sistem perorganisasian kode JavaScript Framework Vue.js dengan konsep Vue komponen. Ini ada petunjuk pekerjaan dan poin untuk video penjelasan tugas praktik 3 saya. Nah, sebelumnya saya sudah membuat codingannya melalui aplikasi Visual Studio, di mana saya namakan dengan folder tugas 3 Vue UT. Di sini saya mempunyai file index.html, di mana file ini digunakan sebagai halaman utama website. Ini codingannya. Dan saya mempunyai folder asset dan CSS, di mana ada file style.css. Ini digunakan untuk mengatur tampilan website agar lebih menarik. Ini codingannya. Lanjut kita ke folder data. Di dalam folder data itu ada file data bahan ajar.json. Nah, codingan ini digunakan untuk menyimpan data bahan ajar. Lanjut kita ke folder JS komponen, di mana ini digunakan untuk menyimpan Vue komponen. Yang komponen yang digunakan yaitu ada apps modal.js, doTracking.js, taskbg.js, toptable.js. Lanjut kita ke untuk folder service. Di sini ada file api.js. Ini digunakan untuk mengambil data JSON. Sini juga saya mempunyai file apps.js. Ini digunakan sebagai Vue instance utama. Itu saja untuk penjelasan pada folder-folder yang saya gunakan untuk membuat webnya. Lanjut kita penjelasan Vue komponen dan template pada file stock table.js. Nah, pada codingan ini atau bagian ini digunakan untuk membuat komponen tabel stok bahan ajar. Ke template Vue pada codingan ini pada bagian ini itu digunakan untuk membuat tampilan HTML di dalam Vue komponen. Lanjut kita ke penggunaan data binding, directive, array, dan filter. Lanjut kita ke penjelasan message interpretation. Pada codingan ini digunakan untuk menampilkan data secara dinamis dari array JSON. Lanjut penjelasan directive vtext. Ada codingan ini digunakan untuk menampilkan teks item berasal dari perulangan, sehingga setiap
data pada array ditampilkan satu persatu, lalu item kode mengambil file kode dari setiap objek data bahan ajar. Kita ke direktif vHTML pada codingan ini itu digunakan untuk menampilkan from HTML dari data JSON. Lanjut kita ke penjelasan direktif vbin, itu berada di file index.html pada bagian kode ini stok. Ini digunakan untuk mengirim data dari parent component ke child component. Kita ke direktif vmodel pada file stock table pada bagian ini digunakan untuk two-way data binding antara from input dan data view. Kita ke direktif v4 digunakan untuk menampilkan data array secara berulang. Penjelasan formatting data text itu pada bagian kode ini digunakan untuk formatting angka menjadi format rupiah. Penggunaan kondisional yaitu direktif vif dua bagian kode ini itu digunakan untuk menampilkan elemen berdasarkan kondisi tertentu. Lanjut ke penjelasan direktif vshow pada bagian ini digunakan untuk menyembunyikan atau menampilkan elemen. Untuk kondisional pada status stock yaitu kita ke file status badget.js. Pada codingan ini digunakan untuk menentukan status stok aman, menipis, ataupun kosong. Lanjut kita ke penjelasan penggunaan properti computed dan methods pada file stock table.js computed property ini filter stock digunakan untuk memfilter data stok berdasarkan kategori dan UPBJJ. Untuk ke methods itu berada di file stock table, file ini nih. Codingan ini metode digunakan untuk menjalankan fungsi aplikasi. Lanjut untuk penjelasan ke watcher yaitu pada codingan ini. Dan ada satu lagi untuk watchernya yaitu pada file do tracking ini. Nah, pada bagian untuk file stock table dan file do tracking itu di mana watcher ini digunakan untuk memantau perubahan data secara otomatis. Kita ke penjelasan from input validasi dan event handler. Kita ke from input pada file stock table. Nah, di kode ini untuk input data bahan ajar. Kita ke validasi input.
Nah, pada bagian kode ini digunakan untuk memastikan data tidak kosong sebelum disimpan. Kita ke penjelasan event handler most, yaitu pada bagian kode. Nah, pada bagian kode ini digunakan untuk menjalankan fungsi ketika tombol diklik. Kita ke event handler keyboard, yaitu pada codingan pada bagian ini cube enter digunakan untuk menjalankan fungsi melalui keyboard. Kreativitas interface. Kreativitas interface ini berada di file style.css. Pada bagian ini CSS digunakan untuk membuat tampilan website lebih modern dan nyaman digunakan, di mana fitur tampilan bisa menjadi chart layout, table modern, responsive design, buton interaktif. Lanjut kita ke penjelasan webnya. Open with live server. Nah, ini tampilan website saya, di mana yang dapat ditampilkan yaitu filter data, tambah data, edit data, tracking delivery order, validasi form. Website ini merupakan aplikasi sistem pemesanan dan monitoring bahan ajar universitas terbuka yang dibuat menggunakan framework Vue.js. Website ini digunakan untuk melihat stok bahan ajar, melakukan tracking delivery order, menampilkan status stok, melakukan pencarian data, menambah dan mengelola data bahan ajar. Halaman utama website. Pada halaman utama terdapat beberapa menu utama, yaitu tabel stok bahan ajar, filter data, from input data, tracking delivery order, status stok bahan ajar. Bagian table digunakan untuk menampilkan data bahan ajar. Data ditampilkan secara dinamis menggunakan Vue.js dan data JSON. Untuk filter data, filter digunakan untuk mempermudah pengguna mencari data bahan ajar berdasarkan kategori atau OPBJJ tertentu. Lanjut kita ke penjelasan status stok. Status stok digunakan untuk memberikan informasi kondisi stok bahan ajar. Status yang ditampilkan berupa aman, menipis, ataupun kosong. Tracking delivery order ini digunakan untuk mencari dan melihat status pengiriman bahan ajar, di mana tampilan website dibuat menggunakan CSS agar lebih nyaman digunakan oleh pengguna. Fitur tampilan berupa responsive, modern card layout, tabel interaktif, buton, dan modern. Di sini kita akan mencoba stok bahan ajar. Kita pilih Jakarta. Maka stok bahan ajar yang akan tampil yaitu berupa ini, di mana itu untuk UPJJ Jakarta dengan kode ECMA 4116 pengantar manajemen, kategori mata kuliah wajib UPJJ Jakarta, harga 65.000, kuantitas 30, status aman. Aksi ini bisa edit dan delete. Kita akan mencoba untuk membuat kode kita sendiri atau from input data bahan ajar, yaitu SI267, judul buku pemrograman. Kita akan pilih kategori mata kuliah wajib UPJJ
Bandung dengan harga 67.000. Jumlah stoknya 10. Safety stoknya kita buat 17. Kita akan coba simpan data. Data berhasil ditambahkan. Oke. Kita reset filter. Nah, di sini yang sudah kita tambahkan tadi sudah tampil, di mana untuk kodenya MKSI 4267 dengan judul pemrograman mata kuliah wajib Bandung 67. Di sini saya tadi salah buat. Kuantitasnya 10, status menipis. Kita akan coba tracking delivery order. Kita akan mencoba mencari nomor DU. Kita akan mencoba tambah delivery order dengan NIM 89765432. Nama Dani. Pilih ekspedisi, kita express. Kita akan memilih paket ekonomi. Nah, di sini isi paket ECMA 4116, ECMA 41115, total harga 120.000. Kita simpan DU. Di mana delivery order berhasil dibuat. Oke. Maka di sini sudah tampil untuk DU nomor 3. Kita cari nomor DU, di mana misalnya kita buat DU tadi, DU 2026 003. Maka di sini sudah tampil nomor DU-nya dengan status diproses. Baik, jadi pada website ini saya telah menerapkan Vue.js menggunakan Vue Component, Directive, Computed Property, Methods, Watcher, Event, Handler, dan JSON. Data sesuai dengan indikator tugas praktikum. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri penjelasan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.